Laporan implementasi aksi perubahan. Optimalisasi pengajuan surat kenaikan gaji berkala pegawai. Melalui aplikasi EKGB berbasis website. Di Pengadilan Agama Cibadak. Oleh Hadiansyah, Eskom. Adapun yang melatar belakangi aksi perubahan ini, di mana kondisi sebelumnya belum optimal dalam pengajuan kenaikan gaji berkala pegawai sehingga terjadi keterlambatan dalam pemenuhan hak keuangan pegawai. Setelah dilakukannya aksi perubahan ini, Reformer membuat terobosan baru berupa pembuatan aplikasi EKGB untuk pengajuan gaji berkala pegawai. Tujuan jangka pendek dari aksi perubahan ini adalah tersedianya aplikasi EKGB. Penambahan fitur notifikasi berupa pesan WhatsApp kepada pegawai bagian kepegawaian 2 bulan sebelum TMT KGB pegawai serta penyusunan manual book. Adapun tahapan pencapaian atau milestone jangka pendek adalah 1. Disetujuinya rancangan aksi perubahan oleh pimpinan atau mentor. Pada tahapan ini Reformer melakukan tahapan antara lain memverifikasi persetujuan gagasan aksi perubahan ke mentor, menyusun konsep rancangan aksi perubahan, mensosialisasikan rancangan aksi perubahan, mengajukan rancangan aksi perubahan ke mentor untuk meminta persetujuan rancangan aksi perubahan ini agar rancangan bisa dilaksanakan dalam implementasi aksi perubahan. Tahapan selanjutnya adalah terbentuknya tim efektif. Pada tahapan ini Reformer mengkonsultasikan pembentukan tim efektif aksi perubahan kepada mentor. Pembentukan tim efektif ini berdasarkan kualifikasi pegawai yang akan menjadi tim efektif. Setelah konsep SK tim efektif selesai, Reformer meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak untuk disahkan, agar SK tim efektif dapat didistribusikan kepada seluruh anggota tim efektif. Tahapan ketiga adalah tersusunnya rencana kerja tim efektif aksi perubahan. Pada tahapan ini Reformer bersama seluruh anggota tim efektif melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut membahas tentang rencana kerja tim efektif agar aksi perubahan dapat menyelesaikan tahapan atau milestone jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tahapan terakhir adalah terlaksananya kegiatan pembuatan aplikasi EKGB. Pertama, menyusun alur proses kerja aplikasi EKGB, di mana aplikasi yang akan dibuat berbasis website sehingga dapat diakses secara mobile. Selanjutnya membuat fitur-fitur atau konten menu yang dibutuhkan dalam aplikasi. Mendesain tampilan aplikasi. Mengentri data pada aplikasi. Serta melakukan uji coba pengoperasian aplikasi. Uji coba dilakukan agar kita dapat mengetahui jika aplikasi tersebut terdapat error, sehingga dapat diperbaiki secepatnya bersama programmer. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun buku panduan operasional atau manual book aplikasi. Buku panduan ini dibuat agar memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi ini. Terakhir, menginstal aplikasi ke dalam komputer server agar bisa tayang di website resmi Kantor Pengadilan Agama Cibadak. Dengan dilandasi prinsip kepemimpinan melayani dan kemampuan mempengaruhi orang lain yang diaktualisasikan dalam aksi perubahan sehingga menghasilkan apa yang diharapkan. Adapun prinsip kepemimpinan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. Pertama, mendengarkan atau listening. Aksi perubahan ini dilaksanakan berdasarkan saran dan masukan dari pimpinan, sekretaris selaku mentor, kok, stakeholder, dan Bapak penguji tentunya. Kedua, persuasi. Berkomunikasi secara efektif dengan mentor, anggota tim efektif, stakeholder dalam menyampaikan gagasan pelaksanaan aksi perubahan ini diperlukan untuk terimplementasinya aksi perubahan ini. Membangun kepercayaan para stakeholder terutama pimpinan pengadilan akan solusi dan manfaat dari aplikasi yang sedang dibangun ini, sehingga mendapatkan dukungan atas pelaksanaan aksi perubahan. Agar aksi perubahan berjalan sesuai dengan tujuan, maka Reformer harus menerapkan budaya pelayanan dalam aksi perubahan yang dilakukan agar bisa sesuai dengan tujuan, maka Reformer menerapkan indikator-indikator budaya pelayanan sebagai berikut. Pertama, disiplin sangatlah penting bagi kehidupan kita, sehingga tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik. Kedua, taat aturan. Dalam pembuatan aplikasi ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budaya pelayanan profesional, peduli, efektif,
Optimalisasi layanan juga diterapkan dalam aksi perubahan ini, yang hasilnya tercapainya tujuan jangka pendek dalam aksi perubahan. Pemanfaatan teknologi informasi juga sangatlah penting dalam mendukung tersedianya aplikasi, karena di zaman sekarang pemanfaatan teknologi harus diikuti oleh semua kalangan dalam pelayanan publik. Manfaat yang dirasakan pada reformer khususnya dengan adanya aksi perubahan ini adalah: reformer terbantu dengan adanya aplikasi ini, karena pengajuan kenaikan gaji berkala pegawai menjadi mudah, efektif dan efisien sehingga para pegawai dapat terlayani dengan baik dan tepat waktu. Agar manfaat tersebut tetap berjalan, maka aksi perubahan ini perlu didukung oleh para stakeholder, dan dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai reformer sendiri. Berikut dukungan dari Ketua Pengadilan dan Sekretaris sebagai mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Ma'rifah sebagai Ketua Pengadilan Agama Cibadak kelas 1A. Dengan ini sangat mendukung adanya aksi yang dilaksanakan oleh Saudara Hadiansyah Eskom, yaitu EKGB di Pengadilan Agama Cibadak kelas 1A. Semoga bisa diimplementasikan EKGB tersebut di Pengadilan Agama Cibadak kelas 1A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indra Aristiawan, Sekretaris Pengadilan Agama Cibadak. Dengan ini menyatakan dukungan agar aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Hadiansyah Eskom sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Cibadak kelas 1A dengan judul Optimalisasi Pengajuan Surat Kenaikan Gaji Pegawai melalui aplikasi EKGB berbasis website di Pengadilan Agama Cibadak dapat diimplementasikan di Pengadilan Agama Cibadak kelas 1A. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan pada kantor Pengadilan Agama Cibadak. Dalam pelaksanaan pengembangan potensi diri, reformer menyadari bahwa reformer masih kurang dalam hal komunikasi dengan orang lain, khususnya dalam menyampaikan ide atau gagasan. Tindak lanjut yang dilakukan reformer dalam pelaksanaan pengembangan potensi diri ini adalah, reformer belajar untuk mengungkapkan pendapat, ide dan gagasan dalam berbagai rapat di kantor Pengadilan Agama Cibadak, yang tentunya diharapkan dapat terbiasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Agar aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer dapat berjalan sesuai yang diharapkan, reformer menerapkan strategi komunikasi dan publikasi kepada stakeholder. Melalui diklat di tempat kerja secara langsung kepada stakeholder terkait dalam aksi perubahan ini. Selain itu juga aksi perubahan ini dipublikasikan dalam website resmi dan Instagram Pengadilan Agama Cibadak. Pembuatan petunjuk penggunaan aplikasi ini juga dibuat dalam bentuk buku elektronik, sehingga dapat diakses di mana saja. Berikut tutorial penggunaan aplikasi EKGB ini. Pertama, buka browser Chrome, lalu ketikkan alamat kgb.pa-cibadak.go.id lalu tekan Enter. Selanjutnya masukkan nama user dan kata sandi kemudian tekan ikon masuk. Pada tampilan dashboard, terdiri dari menu-menu aplikasi ini. Klik daftar nominatif untuk melihat daftar pegawai yang akan KGB. Klik ikon berwarna biru untuk memproses pengajuan KGB. Selanjutnya checklist kelengkapan data pendukung untuk memproses KGB. Isi kolom gaji lama, kolom gaji baru, kolom masa kerja lama, kolom masa kerja baru, TMT KGB lama, TMT KGB baru, dan kolom KGB selanjutnya. Isi semua kolom yang belum di sini lalu tekan tombol ikon proses KGB. Dalam pengisian data ini harus sesuai dengan data yang sebelumnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan kenaikan gaji berkala pegawai. Apabila terjadi kekeliruan dalam proses ini maka akan menyebabkan kerugian keuangan negara apabila kelebihan, dan uang kelebihan bayar tersebut harus dikembalikan ke negara.
Ada 3 mata pelajaran pilihan yang terkait dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Pertama, Manajemen Keuangan Negara. Pada materi Manajemen Keuangan Negara, disampaikan proses penyusunan anggaran pada satuan kerja. Dari sini reformer memahami pentingnya perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran Satker. Dalam penyusunan anggaran Satker, diperlukan berbagai data. Salah satunya yaitu data penyerapan anggaran belanja pegawai. Adanya laporan penyerapan belanja pegawai di tahun anggaran berjalan yang akurat akan dapat membantu penyusunan rencana kerja anggaran kementerian lembaga kakal untuk tahun anggaran berikutnya. Kedua, Manajemen Pemerintahan. Aksi perubahan yang dilaksanakan reformer sangat sejalan dengan fungsi pemerintahan antara lain fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan. Terakhir, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum dan pemerintah. Keterkaitan dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer ini bahwa kenaikan gaji pegawai merupakan hak setiap pegawai yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.